"Oh Tuhan, kayaknya kita udah nggak, bermanfaat lagi Tuhan, apa yang, kita pengen lakukan kayaknya nggak bisa untuk Tuhan. Udah Tuhan cabut aja nyawaku." Pernah satu titik terendah kita bener-bener hopeless banget, "Ah Tuhan, ini nggak jalan, tunggakannya harus jalan," gitu loh. Gimana caranya gitu loh. Sampai titik, "Wah Tuhan, aku mengampuni orang ini Tuhan, tapi ini ada sesuatu yang harus kita selesaikan," gitu loh. Ya, dalam sesulit apapun Tuhan tidak akan pernah jauh dari kita, ya. Bayangin bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa. Shalom, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Nolvin William Sambuari. Saya mempunyai, istri, saya sudah menikah dan mempunyai 2 anak yang masih kecil-kecil Bapak Ibu. Saya masih bekerja di sebuah perusahaan, stiker label ya sebagai personalia HRD. Ya hari-hari pelayanan, masih bergabung bersama pengembalaan Bapak, Stephen Purwanto dan Pak Purba di, GBI Intermak. Mengenal Tuhan secara pribadi, Kakak berawal sih sebenarnya dari, SD sebenarnya secara pribadi. Jadi waktu kecil itu, eee, masuk sekolah Kakak punya sakit, ya sakit, kalau orang bilang dulu kena step ya, masih kecil. Jadi, untuk menangkap, untuk memori dan lain sebagainya itu nggak bisa. Bahkan waktu SD itu sempet, nggak naik kelas karena nggak mampu. Waktu itu karena sakit, itu sehingga mungkin ya mempengaruhi keadaan daya ingat dan pikir. Nah, di situ mulai, mengenal Tuhan secara pribadi ketika baru pertama bisa baca huruf, eja, lalu baca firman Tuhan. Waktu itu ingat di Amsal, itu terjadi sebuah perubahan dan pengenalan Tuhan. Dan Tuhan bawa pengenalan itu lebih dahsyat lagi sehingga makin lama kok makin dipakai Tuhan, makin pinter, makin wah terus berkembang. Dan disitulah pengenalan pribadi ketika mulai membaca kebenaran firman Tuhan. Ya, eee, banyak banget lika-liku, suka duka, bahkan penuh dengan air mata ketika, hidup benar-benar perjalanan mengenal Tuhan itu memang nggak gampang ya, ketika kita menghadapi sebuah pergumulan, masalah dalam kehidupan. Pernah satu ketika, kita nggak sekarang kan Kakak kerja mungkin di sebuah perusahaan ya, perusahaan yang lumayan dan luar biasa. Dulunya itu ya lika-likunya pernah jadi, sales ya, bawa susu ya kan, door to door ke toko-toko nawarin, itu wow perjuangannya luar biasa, tapi tetap mengucap syukur gitu loh. Pernah kerja di KFC ya, di Batam Center, apa namanya, bersih-bersih, ya itu perjalanan yang luar biasa gitu loh, dan menikmati. Bahkan satu ketika Kakak pernah kerja di sebuah perusahaan security, Kakak jadi security-nya loh. Wow, apapun gitu loh, ketika proses perjalanan itu suka dukanya itu dalam Tuhan, dibohongin orang, ditipu orang yang mengaku, anak Tuhan tapi rupanya kita dibohongin, dia mau pinjam duit lalu uangnya nggak dikembalikan. Lah, lalu orangnya menghilang begitu aja, aduh. Tapi ketika perjalanan hidup bersama Tuhan, wow itu air mata, itu penuh dengan ya udah mengucap syukur, mengampuni, itu luar biasa sih. Perjalanan yang sangat berat, untuk dilalui, bersama Tuhan.
Ya, perjalanan proses mengikut Tuhan itu memang tidak mudah ya. Dari awal kita mengiringi Tuhan itu lika-likunya banyak banget Bapak Ibu, Saudara. Jadi pernah satu ketika saya melayani dalam sebuah komunitas ya, komunitas anak jalanan ya, di situ ada teman-teman juga yang dari universitas lain untuk membantu pelayanan di komunitas anak jalanan. Bapak Ibu nggak mudah bahwa kita ajak teman-teman, ajak anak-anak yang mungkin nggak seagama dengan kita, itu saudara, tetap saudara kita melayani untuk berbagi edukasi pendidikan dan lain sebagainya. Itu nggak mudah, bahkan kita dituduh untuk wah apakah ini penganggamaan dan lain sebagainya, dan disamperi dengan oknum, dan kita sampaikan enggak, kita berjalan seperti apa adanya, kita mau berbagi kasih, lalu dipanggil ya kan, diinterogasi dan lain sebagainya. Tetap memang kalau Tuhan menyertai kehidupan kita secara pribadi, dan itu diberikan kekuatan di dalam berhadapan dengan siapapun ya. Bahkan ikut lagi dalam pelayanan bakti sosial ya, pengobatan gratis untuk orang-orang yang mungkin membutuhkan, dan nggak mudah juga, itu butuh perjuangan. Lalu ada kegiatan-kegiatan untuk KKR ya kan, kesembuhan ilahi di Gelora Bung Karno. Itu sesuatu hal yang perjalanan yang luar biasa, gimana kita mendoakan seseorang dan orang itu sembuh, meskipun itu kuasa Tuhan. Kita tuh merasa Tuhan, bangga banget kita punya Tuhan yang dahsyat ya. Ketika orang yang nggak bisa dengar atau orang yang lumpuh kita doain dan dia bisa berjalan di dalam nama Tuhan Yesus, itu keren banget. Dan kita meneteskan air mata, oh Tuhan betapa Engkau baik banget gitu loh kepada setiap orang. Dan itu nggak melihat siapa agamamu, siapa rasmu, dari mana asal usulmu. Tuhan itu universal, Tuhan itu dahsyat dalam segala hal. Sampai dengan detik ini Tuhan bawa perjalanan hidup melayani diberi kesempatan oleh gereja GB Intermak untuk melayani. Itu sebuah kerinduan ya, sebuah suatu dorongan yang aduh Tuhan, terima kasih Tuhan masih beri kesempatan untuk kita saling melayani, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam apapun gitu loh. Makanya perjalanan hidup ini luar biasa kalau kita lihat, kalau kita renungkan, wow Tuhan itu baik dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ya, pernah gak sih merasa jenuh gitu loh melayani Tuhan, mengiringi Tuhan? Bapak Ibu secara manusia pernah, pasti pernah. Bahkan pernah satu ketika ketika kita mau melayani Tuhan, itu keluarga sendiri ada menjadi penghalang. Ya, saya waktu itu mau sekolah teologi, lalu orang tua bilang mau dikasih makan apa nanti anak istri. Wow, itu sangat sedih banget bahwa penolakan itu memang terjadi Bapak Ibu. Sempat ketika oh Tuhan, kayaknya kita berpikir nih oh Tuhan, kayaknya kita udah nggak bermanfaat lagi Tuhan. Apa yang kita pengen lakukan kayaknya nggak bisa untuk Tuhan. Udah Tuhan, cabut aja nyawaku. Pernah satu titik terendah kita bener-bener hopeless banget. Tuhan. Dan ketika di situ, wow, hamba Tuhan waktu acara ibadah, ketika kita bilang, oh Tuhan, kayaknya Tuhan panggil aja. Hamba Tuhan itu peka banget dan panggil. Dia bilang, ada satu anak muda yang dia mau mengakhiri hidupnya. Wah, di situ ditegur banget. Lalu disuruh maju dan saya menangis, dan Tuhan berkata bahwa posisi apapun kita, baik pekerjaan, baik sekolah, kalau misalnya Tuhan ada di situ, nggak perlu sekolah mungkin teologi ya, mungkin itu pelengkap ya. Tapi ketika mengiringi Tuhan dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun,
wow, rupanya Tuhan mau kita menjadi saksi, bukan menjadi apa yang kita mau inginkan. Tetapi Tuhan yang mau seperti apa nanti kita. Wow, itu keren banget. Ya, pertanyaan yang bagus. Apa sih alasannya kakak dari muda melayani Tuhan? Wow, alasannya adalah ketika kita baik muda, ya baik tua, dan waktu itu memang berkesempatan kakak muda bertemu dengan Tuhan, itu alasannya satu, adalah ketika kita mau menjumpai dan kita mau mengenal, ketika kita mau tahu siapa sih pribadi yang menciptakan kita, wah itu kayak ada sebuah daya tarik, ya. Mungkin anak-anak muda, oh anak-anak muda kan main, anak-anak muda kan sukanya nongkrong ya. Kakak juga sama, punya teman, punya tongkrongan, punya komunitas, banyak gitu loh. Tapi satu hal, semuanya itu kalau misalnya kita dibarengin dengan berjalan bersama Tuhan, aduh pokoknya seru banget deh. Lika-liku kehidupan generasi muda, waktu kakak masih muda, itu wow seru. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, salah satu alasannya adalah kita menemukan siapa yang menciptakan kita, dan itu menjadi sesuatu hal yang menghidupkan di dalam hidup kita sampai dengan saat ini, dan melayani tetap semangat ya, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, itu sebuah kehormatan. Oke, kesulitan ketika berjalan bersama Tuhan. Wow, satu ketika kakak udah berkeluarga, ya. Lalu tiba-tiba ada rekan rekan teman pelayanan ngajak sebuah usaha, diiming-imingin dan lain sebagainya. Rupanya ketika kita mau coba, lalu kita berusaha minjam uang, ya kan, yuk aku mau minjem uang deh, nggak pernah minjem uang ke bank, kita minjem uang ke bank. Lalu nggak taunya tiba-tiba nggak berjalan sesuai dengan ekspektasi kita. Bahkan ini nggak jalan, tunggakannya harus jalan gitu loh. Gimana caranya gitu loh. Sampai titik, wah Tuhan, aku mengampuni orang ini Tuhan, tapi ini ada sesuatu yang harus kita selesaikan gitu loh. Itu sesuatu hal yang benar-benar harus duduk diam dan berlutut di hadapan Tuhan ketika gaji yang kita terima itu mungkin kurang gitu loh, karena kita bayar sesuatu yang bukan kesalahan kita juga, tapi memang karena kita yang mau, ya itu jadi bagian gitu loh. Satu ketika bener-bener nggak ada uang, ya kan, lalu kita sujud berdoa sama Tuhan bahwa Tuhanlah pemelihara segalanya, ada aja gitu loh pertolongan Tuhan. Ketika kita merasa Tuhan kayaknya nggak mampu, Tuhan nggak sanggup, Bapak nggak sanggup, ketika kita nangis ya kan, tapi ada aja orang-orang yang baik, bahkan utusan-utusan hamba Tuhan yang datang yang tidak kita duga-duga, ngasih uang untuk kita, dan bukan mengemis gitu loh, tapi ada sesuatu yang mereka mau bagi gitu loh. Tiba-tiba, dan itu sesuatu perjalanan yang ajaib gitu loh. Pemeliharaan Tuhan dalam menghadapi lika-liku kehidupan itu panjang banget. Dan satu hal, bahwa Tuhan gak pernah ninggalin kita. Tuhan tuh tetap ada, meskipun terkadang kita bilang, oh Tuhan kayaknya gak ada. Tuhan tuh kayaknya gak di pihak kita. No, sebenarnya Dia ada. Bahkan ketika kita masuk dalam lembah kekelaman, Tuhan mau ajarin kita bagaimana kita mengucap syukur, bagaimana kita mau mengandalkan Tuhan, bagaimana kita selalu berserah di hadapannya. Itu sesuatu yang keren banget dan luar biasa. Sampai kita, oh Tuhan itu ajaib dalam segala perbuatannya. Itu dahsyat banget ketika kita menghadapi sebuah pergumulan berjalan bersama Tuhan.
pesan untuk perjalanan hidup ini untuk kita semua adalah dalam kondisi apapun Tuhan nggak akan pernah meninggalkan kita. Ya, dalam sesulit apapun Tuhan tidak akan pernah jauh dari kita. Ya, bayangin bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa. Ya, dan mungkin ada beberapa orang yang merasa, oh nggak sama ya kan, kehidupan aku begini-begini aja. No, mungkin karena kita terlalu mengandalkan diri kita sendiri dan kita mengambil keputusan, oh gue mampu. Nah disitulah Tuhan susah untuk bekerja. Tapi ketika kita bilang, Tuhan aku nggak kuat, Tuhan aku nggak sanggup, sekarang Tuhan yang bekerja atas kehidupan saya, itu Tuhan pasti akan tolong. Ya, ketika kita berdoa dan doa itu nggak dijawab, itu adalah sesuatu yang mungkin Tuhan kok nggak dijawab, tapi sebenarnya semua doa kita dijawab. Yang nggak bisa dijawab adalah ketika kita masih mengandalkan diri kita, kita masih hidup di dalam dosa, sehingga Tuhan nggak bisa masuk, Tuhan nggak bisa mengimpartasikan kuasanya, karena kita tidak bergantung kepadanya. Khusus untuk anak muda, kakak mau sampaikan gini, kakak mengenal Tuhan dari muda, ya, melayani, banyak lika-liku pergumulan hidup. Anak-anak muda sekarang harus penuh dengan semangat, ya. Hidup di dalam Tuhan itu, orang bilang anak-anak muda katro banget sih, terlalu agamawi banget, maksudnya terlalu apa-apa Tuhan, enggak begitu. Ketika anak-anak muda hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam pelayanan, itu sebenarnya keren banget loh. Jadi kita bisa melayani Tuhan dalam kondisi kita masih muda, kita bisa cari Tuhan itu siapa, dan kita mau berusaha mengenal secara pribadi. Karena hidup nggak ada yang tahu, ya hidup ya baik tua, muda, baik keadaan sehat, baik keadaan sakit, nggak tahu usia itu sampai kapan. Tapi satu ketika kita masih muda melayani Tuhan, kita sekolah melayani Tuhan, bekerja melayani Tuhan, satu hal ketika kita siap berhadapan dengan kondisi yang kita harus berhadapan dengan maut, kita nggak akan takut bahwa kita ada di dalam kebenaran Tuhan dan Tuhan pasti selalu tolong. Amin.